Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tilawah kita, dimulai dari surat At-Tur, surat 52. Surat At-Tur dimulai dari ayat 1. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-turi wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم هم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب
حسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم. Kita lanjutkan surat An-Nur. Kita baca mulai dari ayat 32 sampai dengan 34. Surat An-Nur dimulai dari ayat 32 sampai dengan ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ayat yang kemarin Allah menjelaskan supaya laki-laki dan perempuan saling menjaga kemaluan, saling menjaga pandangan. Diawali dan menjaga pandangan dan memperhatikan untuk senantiasa menjaga kemaluan. Karena itu awal mula seseorang mengalami keterpurukan dalam hidup. Awal mula seseorang mengalami kehancuran, kerusakan.
Allah menciptakan manusia itu mulia, dan Allah memberitahukan kepada kita jalan untuk mempertahankan kemuliaan. Salah satu yang membuat manusia hilang kemuliaannya adalah ketika dia membiarkan pandangan matanya tidak terarah, pandangan matanya liar. Apalagi diikuti, biasanya pandangan mata itu merupakan awal cara setan manusia dijerumuskan. Maka ayat yang kemarin kita pelajari menunjukkan betapa pentingnya orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan menjaga diri dari kehancuran hidup akibat zina. Sehingga yang laki-laki juga menata diri, begitu juga yang perempuan. Karena kalau yang laki-laki saja yang menjaga pandangan, sementara perempuannya tidak diatur pakaiannya, itu juga tidak akan berhasil. Harus keduanya seimbang. Yang laki-laki menahan diri dari pandangan, yang perempuan juga menahan diri, jangan memancing untuk dipandang, dengan cara menampakkan perhiasan-perhiasan yang biasanya menjadi daya tarik bagi laki-laki. Ini berlaku secara umum, baik sudah menikah maupun yang belum. Maka pada ayat berikutnya Allah menjelaskan jalan keluar apabila orang itu memang sudah mendesak dan berbahaya kalau tidak disalurkan hasratnya, dia akan menjadi rusak. Mungkin bagi hukum manusia itu dianggap biasa, karena memang tidak sama adat istiadat atau hukum manusia di berbagai daerah terhadap zina itu tidak sama. Ada suatu daerah atau suatu negara atau satu bangsa yang zina itu bukan hal yang aneh. Jadi berhubungan laki-laki perempuan tanpa menikah itu dianggap biasa. Tapi Islam ketat dalam hal ini. Mengapa? Agar setiap anak yang terlahir itu formalitasnya jelas, keabsahannya jelas. Mereka adalah anak-anak suci yang terhormat dan dimuliakan. Sementara orang menganggap bahwa itu peristiwa alami, itu naluri, itu manusiawi. Kemarin sudah kita pelajari bahwa yang manusiawi itu sunnatullah. Itu memang Allah yang membuat potensi, yang membuat orang itu punya hasrat, punya keinginan, itu sunnatullah namanya. Itu sudah ketentuan Allah begitu. Tetapi bersamaan dengan sunnatullah, setiap sunnatullah itu Allah mengatur dengan syariat Allah, yaitu aturan Allah. Jika sunnatullah dibiarkan tanpa syariat Allah, rusak. Sehingga untuk melaksanakan sunnatullah, melaksanakan sesuai dengan sunnatullahnya, hukum alam kalau kita menyebut, maka itu harus diikuti dengan aturan Allah atau syariat Allah. Ayat 32 Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa angkihu, dan nikahkanlah al-ayama, orang-orang yang hidup sendirian, minkum, di antara kalian, aizawiju ayyuhal auliya wassadat. Perintah Allah untuk menikahkan itu berlaku untuk siapa? Maka kemudian Imam Nawawi menafsirkan, apakah semua orang mendapat perintah ini? Nikahkanlah ayyuhal auliya, wahai para wali, wali yang berhak menikahkan. Kalau dilihat di ayat, di konteks ayat ini, maka yang dimaksud untuk disuruh menikahkan adalah anak-anak perempuan atau wali yang punya kewajiban menikahkan pihak perempuan. Ya, wali itu bisa ayah, bisa kakek, bisa saudara kandung laki-laki. Artinya kalau punya tanggungan perempuan,
tanggungan keluarga perempuan atau anak perempuan, maka nikahkanlah mereka. Ayuhal aulia, wahai para wali wasadat, ayuhas aulia wasadatu, dan para majikan. Jadi orang-orang yang punya anak buah atau budak, sadat, para majikan. Man la zaujalahu, siapa saja yang tidak punya pasangan. Jadi orang yang hidup dalam kondisi sehat, dewasa, normal, tapi dia nggak punya pasangan, maka upayakan supaya dia menikah. Minal ahrori, di antara laki-laki yang merdeka, wal harairi, dan perempuan-perempuan yang merdeka. Jadi kalau punya anggota keluarga sudah waktunya nikah, maka nikahkanlah. Kelihatannya itu perintah sepele, suruh nikahkan aja. Bukankah nanti setiap orang itu punya hasrat untuk menikah? Berikutnya wassalihina, dan orang-orang yang pantas li amrin nikahi, untuk menjalani urusan nikah. Orang-orang yang sudah layak, sudah pantas. Orang yang mampu melakukan kebaikan dalam pernikahan. Sebagai laki-laki dia bisa bertanggung jawab sebagai suami, dan sebagai perempuan dia bisa bertanggung jawab sebagai istri. Min ibadikum, di antara hamba-hamba kalian, wa imaikum, dan budak-budak perempuan kalian. Liyahsuna dinahum, agar liyahsuna dinuhum, agar mereka terjaga agamanya. Jadi tujuan menikah itu mulia sekali. Agama yang begini baik, agama yang begitu suci, itu dapatnya terjaga antara lain dengan menikah. Artinya kalau orang tidak menikah dikhawatirkan agamanya rusak. Orang ilmunya tinggi, pinter, baca Quran pinter, pengetahuan agama tahu, luas, banyak, hasrat punya, dia dewasa. Tidak mudah bagi orang itu untuk mengekang diri, untuk menahan diri dari menyalurkan hasratnya. Jadi ilmu itu bisa nggak ada apa-apanya. Ilmu itu kan pengetahuan yang masuk dalam otak, tapi untuk mengendalikan belum tentu mampu. Seperti orang yang tertarik, orang jatuh cinta lah bahasanya, orang yang tertarik itu kan tidak peduli, orang punya pangkat, orang punya ilmu, gelarnya banyak, lalu dia jatuh cinta. Siapa yang bisa mengendalikan itu? Tidak ada. Maka perintah Allah itu tidak mungkin dikendalikan. Jalan satu-satunya ya harus menikah, harus dinikahkan. Dan kalau nggak dinikahkan itu bahaya sekali. Bahayanya apa? Ketika dia lengah, maka dia akan terjerumus dalam perzinaan. Begitu dia terjerumus dalam perzinaan, maka seakan-akan dia hancur, ibadahnya, derajatnya di sisi Allah itu menjadi rusak semuanya. Maka menikah itu fungsinya adalah menjaga kondisi kebaikan agama. Ini luar biasa. Artinya laki-laki punya istri atau perempuan punya suami, itu kondisinya adalah kondisi terjaganya agama pada diri masing-masing. Maka pernikahan itu harus dipertahankan, harus dijaga betul. Karena kalau pernikahan rusak, nanti dikhawatirkan agamanya juga ikut rusak. Dia tidak mampu mengendalikan diri. Artinya untuk berpikir menikahkan ini, jangan berpikir pertimbangan yang macam-macam, tapi pikirkanlah nasib agamanya. Nasib iman yang ada di dalam dada, jangan sampai rusak gara-gara ada perasaan yang tidak mampu dikendalikan. Orang kalau namanya kangen itu tidak ada yang bisa mengendalikan. Orang namanya kangen, namanya kebayang-bayang, namanya jatuh cinta, namanya kasmaran.
itu mau dikendalikan pakai apapun tidak bisa. Pakai ilmu, pakai bacaan. Misalnya saya baca apa ya biar nggak kangen, itu tidak ada. Saya baca apa ya biar mengendalikan diri. Nanti ada pelajaran berikutnya, kalau dia memang sudah kondisi sangat kondisi sangat sulit atau tidak mungkin menikah karena memang kondisi dirinya tidak mungkin menikah. Misalnya kan ada orang yang dalam ikatan dinas, dia melakukan perjanjian untuk tidak melakukan pernikahan dalam ikatan dinas. Itu bagaimana? Maka salah satu caranya yang diajarkan Rasulullah adalah hendaklah dia puasa. Puasa ini dari segala hal. Ya, puasa dari makan minum itu yang paling pokok, kemudian puasa menjaga pandangan, kemudian puasa tidak membicarakan sesuatu yang memancing dia untuk melakukan perzinaan, tidak bergaul dengan teman-teman yang membicarakan hal yang semacam itu. Banyak, dan itu menjadi berat yang harus dikendalikan. Sehingga kalau ahli fikih, para ulama fikih membahas ayat ini kemudian memberi hukum menikah itu hukumnya apa? Ya hukumnya ada 5, tetap balik kepada hukum asal. Hukum asal itu ada 5, pada dasarnya menikah hukumnya mubah pada awalnya. Pada awalnya nikah itu hukumnya boleh. Kemudian menjadi wajib. Nikah itu menjadi wajib kalau calonnya ada, laki-lakinya sudah umur nikah dalam kondisi sehat, perempuannya juga umur nikah dalam kondisi sehat, dan mereka sudah sama-sama punya hasrat, yang kalau nggak dinikahkan itu kemungkinan bahasa Jawanya akan runtang-runtung, dan itu berpotensi pegang-pegangan, berpotensi melakukan tindakan yang lebih jauh dari itu. Maka dalam kondisi semacam itu hukum menikah itu wajib. Artinya kalau dia nggak menikah dosa, harus menikah. Nah, pada kondisi ini maka berlakulah ayat ini. Jadi wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Dalam kondisi wajib nikah ini adalah ketika laki-lakinya hasratnya tinggi, calonnya sudah ada, perempuannya juga begitu, sudah saling tidak bisa menahan diri, mereka sudah hidup bareng, kemudian hanya ditahan oleh orang tuanya nggak mau menikahkan karena orang tuanya mikir masa depan. Orang tuanya mikir, lah nanti kalau menikah terus belum punya penghasilan, terus mikirnya panjang banget. Hal-hal yang sesungguhnya belum terjadi dalam urusan duniawi, atau bahkan ada yang sebenarnya sudah punya pekerjaan. Kalau untuk dimakan berdua juga cukup. Tapi kadang-kadang orang tua mikirnya, lah itu untuk pesta habis berapa? Nanti ngundang orang, kemudian kalau sampai nggak layak kan malu. Ada yang hanya karena takut dipermalukan oleh masyarakat, karena dia nggak bisa menyajikan pesta yang sesuai, lalu anaknya ditahan untuk nggak nikah dulu. Ini menjadi dosa. Apalagi kalau jelas-jelas laki-lakinya wajib nikah, perempuannya wajib nikah, orang tuanya wajib menikahkan. Karena kalau sampai melakukan dosa akibat pertimbangan-pertimbangan yang sesungguhnya bukan pertimbangan agama. Soal walimatul urus itu kan sunnah. Pesta itu sunnah. Artinya Rasulullah memang perintahkan aulim walau bisyatin. Itu peristiwanya ketika Abdurrahman bin Auf itu menikah, tapi Rasulullah nggak diberitahu. Jadi nggak ngadakan pesta, tapi sudah menikah. Nah, di Arab waktu itu kalau orang itu menikah itu ada tanda. Jadi ada tanda. Mungkin kalau tempat kita mungkin nggak ada ya tandanya. Kalau di sana ada, tangannya digambar atau keningnya itu dikasih titik, dikasih warna gitu, sindur atau apa gitu. Itu Rasulullah melihat, wahai Abdurrahman, apa ini? Artinya menegur, ini kok ada tanda pernikahan di
di wajahmu. Terus Abdurrahman menjelaskan, iya ya Rasul, saya sudah menikah dengan fulanah, dengan seorang perempuan, putrinya ini dan seterusnya. Setelah itu Rasulullah menyampaikan, aulim walau bisyatin. Nah kalau sudah menikah ya adakan walimah, adakanlah walimah. Nah adakan walimah itu hukumnya sunnah. Maka Rasulullah membatasi walau bisyatin. Kalau di Arab itu syatin itu artinya kambing. Walau bisyatin, walaupun hanya dengan seekor kambing. Kalau di Arab itu orang menikah, orang makan kambing, itu satu kambing hanya biasa dimakan antara 7 sampai 10 orang. Itu biasa itu. Jadi satu kambing itu dimakan, kalau kita kan satu kambing untuk 150 orang. Karena dipotong kecil-kecil banget terus kuahnya banyak. Kalau di Arab biasa kambing itu dimakan antara 7 sampai 10 orang. Dan ya itu sampai hari ini juga masih banyak yang begitu, makanya daging kambing memang. Artinya satu sampel itu satu orang. Dan itu dianggap biasa. Artinya kalau Rasulullah perintahkan kepada Abdurrahman bin Auf, padahal Abdurrahman bin Auf termasuk orang kaya. Jadi walaupun kamu kaya, bolehlah kamu mengadakan pesta, mengadakan walimah, ngundang orang untuk makan, menunjukkan rasa syukur dan senangnya dengan memotong walaupun hanya seekor. Walaupun hanya seekor. Artinya seekor itu pesta kecil banget. Kalau kita bandingannya ya seekor ayam. Kan biasa seekor ayam itu untuk sekitar 7 sampai 10 orang lah, wajar itu. Kalau zaman saya kecil ya seekor ayam untuk 40 orang. Jadinya ingkung itu. Nanti dapatnya kan kecil-kecil. Jadi itu sunnah. Artinya jangan itu menjadi pertimbangan akan menikahkan anaknya atau tidak. Soal bisa walimah ya silahkan, kalau nggak bisa walimah jangan menghalangi anaknya yang sudah usia nikah dan sudah wajib. Jadi kalau dalam kondisi itu wajib dinikahkan. Kalau nggak dinikahkan yang dosa ya walinya, yang dosa ya anak-anaknya. Itu menjadi berdosa. Lalu kalau misalnya kondisinya sudah punya calon, udah pantas nikah, tapi kalau nggak dinikahkan sebenarnya nggak masalah. Misalnya masih sama-sama kuliah, masih sama-sama di pesantren, mereka sudah saling suka, tapi nggak bahaya karena mereka tempatnya juga berjauhan, punya kesibukan masing-masing yang kalau nggak dinikahkan nggak akan terjerumus zina. Kalau dalam kondisi itu menikah hukumnya sunnah, kondisinya sunnah. Kalau sudah sama-sama dewasanya, kemudian tidak berbahaya dan memang kedua-duanya juga hanya saling seneng, tapi tidak membahayakan dan uang juga belum ada sama sekali. Kalau dinikahkan juga belum tentu mereka siap. Nah itu mubah. Hukum nikah itu menjadi boleh. Nikah boleh, nggak nikah juga nggak apa-apa. Itu mubah. Lalu yang ketiga, kalau tidak ada persiapan sama sekali, bahkan baru SMP pacaran, orang tuanya tahu, wah kalau gitu harus dinikahkan. Nah kalau itu makruh, hukum nikah itu menjadi makruh. Yang kelima itu haram. Kapan nikah itu haram? Ketika ada seorang laki-laki menikah tujuannya untuk menyakiti perempuan. Mungkin karena dendam atau mungkin karena apa. Kan ada orang itu yang orang laki-laki yang ditolak oleh perempuan berkali-kali nembak, kalau bahasa kita, bahasa anak-anak itu berkali-kali nembak, nggak mau, malah akhirnya dia kelihatan benci dan saking bencinya itu dia menghina terus. Nah yang laki-lakinya, orang laki-laki kok dihina, ya langsung cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya dia nekat, ini kurang ajar perempuan ini, tak ajar aja. Akhirnya
dengan cara paksaan alus itu akhirnya dinikah, tapi tujuan menikahnya untuk menyakiti. Nah, jadi kalau tujuan menikahnya untuk menyakiti itu jauh dari tujuan pernikahan. Kan tujuan pernikahan itu untuk ketenangan, ketentraman, sakinah, mawaddah, warohmah. Kalau itu tidak ada gambaran atau tidak terprogram, bahkan kebalikannya, nikah tujuannya untuk memeras pasangannya, atau nikah tujuannya untuk balas dendam, nikah tujuannya untuk menyakiti, dan seterusnya, maka nikah yang semacam itu haram sudah. Jadi kalau dia menikah malah berdosa, mending tidak nikah kalau begitu. Kalau tujuannya memang untuk dendam. Jadi memang nikah dibagi menjadi 5 itu hukumnya. Nah, ayat ini berbicara tentang nikah yang wajib tadi. Nikah yang wajib yaitu laki-laki perempuannya sudah sama-sama siap, tinggal orang tuanya bagaimana menyikapi anak-anaknya. Kemudian orang tuanya punya pertimbangan-pertimbangan yang hanya berkaitan dengan masalah harta. Wahum alladzina tunazzilunahum manzilatal aulad. Mereka yang dimaksud ayat ini untuk dinikahkan itu adalah siapapun yang menempati posisi sebagai anak. Walaupun bukan anak, tapi dia posisinya seperti anak. Mungkin cuman keponakan, atau mungkin cucu, atau mungkin kakak adik kandung misalnya. Tetapi dialah yang berhak untuk menikahkan. Maka orang yang diwajibkan untuk dinikahkan itu posisinya, kata Imam Nawawi, itu posisinya seperti posisi anak. Termasuk budak-budak itu posisinya seperti anak. Jadi kalau mereka memang sudah layaknya menikah, ya nikahkan aja. Kalau memang sudah harus menikah, kalau sudah wajib nikah, nikahkan. Fil mawaddati, di dalam cinta kasih, wa fi badlil mali, dan di dalam mengerahkan, di dalam menggunakan harta, wal manafi'i, dan beberapa manfaat yang lain. Wa adamu atibari sholah fil ahrari wal harair, dan di dalam urusan-urusan kebaikan yang biasa berlaku bagi laki-laki atau perempuan yang merdeka. Li'annal ghaliba fihi musallahu li musa'adatil awliya. Li musa'adatil awliya ilahum. Karena mereka umumnya, jadi al-ghalib umumnya pada mereka itu terdapat kebaikan yang memberi bantuan kepada para wali mereka. Li musa'adatil awliya'i lahum. Wa li'annahum mustaqilluna fit tasarrufatil muta'alliqati bi anfusihim. Dan karena mereka itu adalah orang-orang yang pasti akan merasa butuh atau merasa satu keharusan untuk menggunakan harta yang berkaitan dengan diri mereka, wa amwalihim, dan harta mereka. Jadi yang dapat perintah itu wali. Dalam hal ini posisinya tidak harus orang tua. Yang jelas dia yang berhak menikahkan. Maka berlaku untuk anak, berlaku untuk budak, laki-laki atau perempuan, berlaku untuk orang yang diampu atau orang yang di bawah tanggungan wali tadi. Dan Imam Nawawi menjelaskan kenapa perintahnya berlaku untuk wali, karena segala urusan kebaikan itu di dalam tanggung jawab wali. Nanti dalam urusan pribadi mereka, kalau mereka rusak, maka walinya ikut rusak. Jadi gambarannya semacam itu. Iyakunu fuqara'a. Kalau para laki-laki yang merdeka itu, jadi laki-laki yang bukan budak, laki-laki yang bukan budak. Mereka adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak punya harta. Yughnihimullahu min fadlih. Allah akan memberi kekayaan kepada mereka. Bahasanya yughni itu artinya mencukupi. Allah akan mencukupi mereka min fadlihi, dari karunia Allah. Ini janji ini. Orang yang sudah punya kebutuhan tingkat tinggi untuk menikah,
Jadi kebutuhan tingkat tinggi mah harus nikah, harus nikah. Sementara pertimbangannya dia miskin. Mau nikah gimana ya, tapi miskin itu, tidak punya apa-apa. Itu kan Rasulullah pernah mengajarkan kepada sahabat, apabila kamu menikah maka berikanlah kepada istrimu itu mas kawin, walaupun hanya berupa cincin dari besi. Kalau cincin dari besi kan gampang banget, tinggal datang ke tukang bangunan, nanti begel itu apa besi ukuran 9 apa ukuran 7 dipotong, diputer, itu kan jadi udah. Dan itu sah sudah untuk menjadi pemberian atau mas kawin dalam pernikahan. Saking miskinnya misalnya, saking miskinnya, asal sesuatu itu bermanfaat. Bahkan banyak di antara ulama itu yang menikahkan santri-santrinya, santri yang tidak punya apa-apa itu dengan mas kawin tidak berupa materi. Kan syaratnya kan itu bermanfaat, artinya bermanfaat, dapat diketahui manfaatnya, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Saya punya paman itu menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang baru tamat dari pesantren yang tidak punya apa-apa. Itu syaratnya suruh baca kitab satu bab. Jadi bilang, kamu tidak punya apa-apa Pak. Udah nanti mas kawinnya kamu baca kitab tertentu, itu ditunjuk kitab ini, bab ini. Jadi pada waktu akad nikah itu ya, saya terima nikahnya Fulanah binti siapa gitu, dengan mas kawin pembacaan kitab bab sholat. Jadi itu kan nikahnya sah. Tapi kalau belum dibaca dia belum boleh ngumpul. Jadi kalau mau kumpul ditanya dulu, udah baca kitabnya belum? Karena mas kawin itu wajib, tapi akad nikah sah walaupun mas kawin belum ada. Makanya ada mas kawin cicilan itu ada. Kalau kita yang selalu dengar kan dibayar tunai. Padahal nggak tunai juga sah. Misalnya dibayar nyicil. Kalau dibayar nyicil, kalau sudah ditentukan maka harus paling tidak dibayar separuh. Kalau belum ditentukan, intinya kalau dia belum melunasi mas kawinnya, itu belum boleh kumpul suami istri, belum boleh berhubungan suami istri. Iyakunu fuqara, kalau mereka itu dalam keadaan miskin, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan memberikan kekayaan dari karunia Allah. Itu yang janji Allah itu. Yang janji itu zat yang maha kaya, yang punya tanah. Allah itu berapa hektar tanahnya? Enggak keukur itu, berhektar-hektar. Jadi hari ini ada orang punya tanah sekian hektar, sekian, punya pulau sekian umpamanya, itu kaya. Tapi belum tentu itu akan dimiliki dia terus. Suatu saat kepemilikannya akan bergeser, tetapi kepemilikan Allah itu mutlak. Allah yang menjanjikan, artinya kalau Allah itu punya tanah luas, lalu Allah menjanjikan kamu nikah, kalau kamu sudah nikah nanti tak beri tanah. Kalau kita paham itu, nurut kita. Kalau sudah wajib nikah atau sudah mendesak harus nikah, ya nikah. Tentang nggak punya apa-apa, nanti Allah akan beri itu, Allah akan kasih. Kalau yang janji manusia, mungkin kita masih ragu. Banyak orang yang hari ini janji, lalu janjinya 5 tahun yang akan datang. Dah nanti kamu ikut saya, setelah 5 tahun tak belikan motor. Ngomongnya tahun 2015, waktunya belikan motor tahun 2020. Sudah ikut 5 tahun ditagih, Pak motornya mana? Kan sudah 5 tahun. Iya tapi sekarang corona, belum ada. Ya kan kalau manusia bisa begitu. Manusia itu janjinya belum tentu terpenuhi. Karena kondisi ketika janji dan kondisi ketika memenuhi janji, manusia itu banyak keterbatasan. Tapi kalau Allah yang janji, nggak ada keterbatasan. Dan ini dipraktekkan oleh hampir semua orang.
Hampir semua orang mempraktekkan ini. Berapa banyak, berapa juta manusia yang menikah, ketika nikah itu dia nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Bajunya aja pinjem, pecinya pinjem. Saya masih ingat peci untuk nikah itu pinjem saya. Dia memang nggak punya apa-apa, bener-bener nggak punya. Untuk beli itu mikir tuh, untuk beli peci, lah gur akan nikah dulu, nyapu dadak tuku gitu kan. Wong paling gur kangge 2 jam, ya pinjem aja nggak apa-apa. Nanti sepatu pinjem. Orang habis nikah nggak perlu sepatuan kok. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya saking nggak ada apa-apanya. Ternyata kan hampir semua orang yang dulu menikah nggak punya apa-apa, bahkan menikah tanpa persiapan, hidupnya itu dijalani dengan mengalir begitu saja, ya lama-lama janji Allah itu memang dipenuhi. Bahkan Rasulullah itu memastikan thulutsur rizki mu'allakun fin nikah. Manusia itu tidak akan mungkin genep rezekinya, karena semua orang yang punya jatah rezeki itu sepertiganya akan Allah berikan kalau dia nikah. Kalau belum nikah itu nggak akan dapat. Bahkan 2/3 agamanya itu digantungkan dalam nikah. Jadi Allah berjanji, yughnihimullahu min fadlih. Aila tangduru ila fuqara'i ahadil janibaini. Ketika kamu melihat ada satu pasang yang mereka adalah pasangan yang sebenarnya wajib nikah, tetapi salah satu atau kedua-duanya itu sama-sama miskin. Yang perempuannya yang miskin atau yang laki-lakinya yang miskin. Yang jelas salah satu bagian atau kedua-duanya itu sama-sama miskin. Imam Nawawi menafsirkan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli ay la tamduru ila fuqara hadil janibaini. Janganlah kalian melihat untuk tidak menikahkan itu karena pertimbangan fakirnya salah satu atau kedua pihak, al-khatibi wal maktubah, yaitu pihak yang melamar atau pihak yang dilamar. Fa fi fadlillahi ma yughni anil mali, maka sesungguhnya di dalam karunia Allah ada banyak yang bisa untuk mencukupi berupa harta. Fa innahu ghadin waraihin, fa innahu ghadin waraihun, karena sesungguhnya harta Allah itu pasti akan selalu ada, akan selalu siap. Yarzuqu may yasha'u min haitsu la yahtasib, dan Allah itu selalu menyiapkan rizki kepada hamba yang dikehendaki min haitsu la yahtasib, dari cara yang sebelumnya tidak pernah diduga oleh hamba tersebut. Tanya kepada semua orang yang sekarang sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya motor, sudah punya uang. Ketika menikah dulu itu punya apa? Rata-rata tidak punya apa-apa. Kenapa kok istrinya mau, suaminya juga pede itu ngajak istri anak-anak orang, padahal dia nggak punya apa-apa. Yang pertama karena ditutupi oleh rasa cinta. Itu juga Allah yang membuat, sehingga istri tidak nuntut, walaupun diajak dari kontrak ke kontrak, dari kos ke kos, dari bedeng ke bedeng, itu nurut aja. Ya karena kan merasa bahwa materi itu tidak penting, bisa bersama itu penting, itu karena kasmaran, karena cinta. Dan yang mengatur cinta itu juga Allah. Lalu ketika sudah punya anak, waktunya membelikan kebutuhan, Allah kasih itu rezekinya. Kalau sudah waktunya, jadi yang maha tahu kebutuhan kita itu kan Allah. Allah itu pasti akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Sehingga untuk menjalani hukum Allah, kita jangan nunggu siap. Jadi pola berpikir tentang pernikahan di ayat ini itu tidak seperti pola pikir kita ngumpulin uang dulu cukup baru nikah. Kalau di ayat ini tidak. Kalau di ayat ini kalau memang jodohnya siap,
yang kalau tidak nikah maka akan berbahaya karena kemana-mana berdua, tidak mampu mengendalikan diri karena kangen, dan bahaya-bahaya berikutnya, maka tidak usah mempertimbangkan harta, nikah aja. Itu perintah Allah kepada para walinya, karena yang berhak menikahkan, mereka kan tidak mungkin nikah sendiri, harus dinikahkan oleh walinya. Maka walinya lah yang wajib menikahkan. Nah, wali itu ketika menikahkan tidak boleh membuat pertimbangan menunda nikah hanya karena melihat pasangan ini miskin. Itu kata Imam Nawawi, ngapain memandang orang tidak siap nikah hanya karena kemiskinannya? Maka Allah sudah berjanji, yughnihimullahu min fadli. Allah akan mencukupi mereka dari karunia Allah. Karena karunia Allah itu selalu siap, selalu terbuka. Apa saja kan ini kan milik Allah. Semua lautan itu milik Allah. Seperti kalau kita berpikir orang yang hari ini nggak punya rumah, itu kan mikir, wah untuk punya rumah itu sudah nggak mungkin. Mau nabung setiap hari berapa supaya punya rumah? Untuk makan aja ngepres. Kalau dia mau minta kepada Allah, ada orang yang tanahnya luas. Kalau dia tanya, apakah mau tanahnya dikurangi? Tidak mungkin mau. Apakah akan dijual tanahnya? Nggak mungkin dijual. Tapi kenyataannya orang jual tanah juga banyak, sehingga pasti juga akan ada orang yang beli tanah. Artinya bumi ini milik Allah. Nanti yang bagi itu Allah kok. Yang bagi itu Allah. Jadi orang yang sekarang menguasai tanah berhektar-hektar, suatu saat akan berkurang itu. Akan berkurang. Baik ketika orang itu sudah mati ataupun bahkan masih hidup. Dan orang yang tidak punya tanah sama sekali, suatu saat dia akan punya tanah. Loh gimana caranya? Ya kita nggak ngerti. Itu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberi rizki, mencukupi hamba-hambanya dengan cara yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Alam ini terus bergerak, dan yang menggerakkan Allah. Di antara pergerakan alam ini ada alam yang bergerak dari rizki kita yang sekarang sedang berjalan menuju kepada kita. Seperti cicak. Cicak itu nempel di dinding. Makanannya semua binatang yang terbang, lalat, nyamuk, kutu. Itu kalau dipikir secara akal, cicak itu seharusnya kelaparan, tidak ada yang bisa makan itu. Orang dia nggak bisa terbang, rezekinya itu sesuatu yang terbang, tidak masuk akal. Tapi kenapa kok ada binatang terbang, kok terbangnya mendekati cicak? Itu cicak yang nyari rezeki, apa rezeki yang nyari cicak itu? Pikir aja, lihat cicak yang yang nggak bisa terbang, hanya nempel aja di dinding. Makanannya apa? Ya kalau dia makanannya cat mungkin ya wajar lah, tapi dia nggak makan cat. Seharusnya kalau di dinding tuh makannya cat aja, jangan makan yang terbang. Dia kalau terbang jatuh. Jadi bagaimana cicak yang nempel di dinding itu bisa ngejar lalat? Udah nggak masuk akal, nggak masuk akal. Ngejar nyamuk, orang kita itu loh punya kecepatan, punya ketajaman. Ngambil nyamuk aja nggak pernah sukses kita. Nyamuk terbang udah diamati, awas ya. Plek, pas plek terbang dia. Itu padahal tangan kita gede, cicak itu tangannya kecil. Tangannya kecil. Kok bisa ngambil nyamuk? Bahkan lebih hebat lagi ngambilnya nggak pakai tangan, ngambilnya itu pakai lidah. Ya, kita nggak bisa itu, kita nggak bisa. Jadi bayangkan kalau kita rezekinya adalah binatang terbang, kan lucu kira-kira. Kita setiap hari harus lompat-lompat kan, ngejari lalat, ngejari apa gitu. Tapi itulah Allah, maha kuasanya Allah ditunjukkan kepada kita. Ayat-ayatnya Allah ditunjukkan kepada kita
kalau orang masih tidak percaya bahwa rezeki itu dibagi oleh Allah, bahwa rezeki itu diantarkan oleh Allah dalam kehidupan kita, tugas kita tinggal menjalani sesuai dengan syariatnya. Tidak usah aneh-aneh, tidak usah mengada-ada. Jadi tidak usah melampaui batas dan tidak usah serakah. Cukup gitu. Nah, maka termasuk janji Allah kepada orang yang mau menjalani pernikahan semata-mata karena Allah. Jadi bukan menjalani pernikahan karena gengsi, bukan menjalani pernikahan karena macam-macam ya. Karena ada juga orang yang menikah semata-mata karena gengsi atau menikah karena harga diri dan seterusnya. Tapi dia menikah karena Allah untuk menjaga agamanya supaya nggak terperosok dalam zina, supaya benteng agamanya kuat. Begitu dia punya hasrat, sudah ada pasangan hidup. Ini Allah janjikan. Nanti apa kebutuhannya tak cukupi. Kan bahasanya begitu. Tetapi gimana caranya ya Allah? Maka Allah jawab, Allah kasih rezeki dari cara yang nggak terduga. Kita masih nggak paham. Gimana caranya rezeki dari cara nggak terduga itu? Kan kita yang harus nyari. Masa kita nggak mikir gimana nyarinya? Kalau nggak nyari apa ya dapat? Udah lihat aja cicak itu. Dia cuma jalan-jalan aja di tembok gitu kan. Jalan-jalan di tembok. Dia nggak pasang perangkap. Kalau cicak itu harus pasang perangkap kan berarti dia kerjaannya setiap hari bikin perangkap kalau kita mau nangkep ikan itu. Cicak nggak pakai perangkap, nggak pakai apa. Itu malah nyamuknya yang mendekat. Lalatnya yang mendekat. Mungkin kita berpikir, kenapa lalat tuh ngerti kalau deket cicak mau dimakan, kok ya mendekat juga? Nah itu Allah sudah ngatur. Maka ada piket lalat yang harus mendekat kepada cicak. Ada piket nyamuk, nyamuk dipiketi, kamu jangan terbang terus, terbangnya sana lo ke pojok, biar jadi makanan cicak. Cicak tidak usah ngejar ke sini, diam aja dia di situ jalan-jalan, nanti dideketi oleh. Berarti karena kemampuannya yaitu banyak orang itu tidak punya keterampilan apa-apa, tidak punya ijazah apa-apa, bahkan dia tidak sebenarnya nggak bisa melakukan banyak hal. Tetapi rezeki itu yang datang pada dirinya dan itu dialami oleh banyak orang. Ini makanya Allah meyakinkan kepada kita bahwa Allah itu akan memberikan rezeki, wallahu wasi'un alim. Karena Allah itu maha luas, aidus sa'atin li khalqihi. Allah itu sangat cukup atau sangat luas pemberiannya kepada makhluknya, alimun dat yang maha tahu bima qadiri ma yasluqu minar rizqi bibastihi lima yasha wa yudayyiku. Allah itu maha tahu orang ini rezekinya dilebihkan, dicukupkan atau dipres. Ya, dipres. Oh iki wis gak duwe anak, anake wis rampung kabeh. Begitu sudah anaknya rampung semua ya surut. Golek penghasilan ya angel pisan. Emang sudah nggak butuh soalnya. Udah nggak butuh. Begitu anaknya SMP, SMA, kuliah itu Allah kasih rezeki. Nengok sana dapat, nengok sana dapat. Untuk apa? Soalnya sudah butuh biayai anaknya. Nanti kalau anaknya 9 ya dikasih semua 9. Ini seperti mindset yang tidak mudah dipahami kecuali oleh orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu percaya dengan Allah, selalu beriman kepada Allah, kita selalu yakin terhadap janji-janji Allah, dan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan keimanan kita selalu bertambah. Demikian ayat yang kita pelajari di ayat 32 ini. Mudah-mudahan umur kita masih panjang, disehatkan jasmani rohani kita akan lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya insya Allah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah